Serigala di hutan indah. Dahulu kala, ada sebuah hutan yang indah, bersih, ceria, dan penuh bunga. Di dalam hutan ini, burung magpie tidak mencuri, musang tidak berbohong, sigung berbau harum, nyamuk tak menggigit, gagak bernyanyi merdu, semak duri tak berduri. Tapi yang terpenting, yang paling penting, serigala tidak memakan siapapun. Ya, serigala di hutan indah adalah serigala yang baik. Dia menolong babi-babi kecil membangun rumah mereka. Dia menjaga anak-anak kambing saat ibu mereka berbelanja. Dia menemani si tudung merah ke tempat neneknya. Kalau-kalau dia bertemu makhluk jahat di hutan indah, yang tak mungkin terjadi karena semua makhluk di sana baik. Dia juga menolong domba kecil agar bisa tidur dengan menghitung domba bersamanya. Singkatnya, serigala ini benar-benar baik. Selain itu, di hutan indah, tak seorang pun pernah melihat serigala melolong atau bahkan menunjukkan taringnya. Dia hanya pernah sekali merasa kesal ketika salah satu anak kambing menarik bulu hidungnya. Dia mengernyitkan alisnya, menaruh kaki depannya di pinggang, dan berkata dengan suara yang sangat keras, "Dengar nak, yang kamu lakukan itu tidak baik." Anak itu segera meminta maaf, dan masalah itu selesai tanpa keributan. Serigala bahkan tak ingin anak nakal itu dihukum. Kadang-kadang, binatang lain berkata padanya, "Hei serigala, buatlah kami takut. Keluarkan jeritan serigala sesungguhnya, yang membuat bulu kuduk merinding sampai berkilo-kilometer jauhnya." Maka, serigala pun mengambil napas panjang, memutar matanya, menegakkan bulu-bulunya, dan berteriak, "Halo!" Teriakan kecil keluar dari mulutnya. Tak ada yang merasa takut, malahan membuat semua binatang tertawa. "Sudah jelas," kata serigala, "aku bukan serigala besar yang jahat." Singkatnya, serigala di hutan indah adalah serigala istimewa. Dia adalah serigala penjual krep. Dia membuat krep paling enak di tempat itu. Dia membangun sebuah pondok kecil di hutan indah dengan bantuan teman-temannya, 3 babi kecil. Pondok yang terbuat dari kayu itu merupakan tempat semua binatang di hutan datang mencari krep untuk dibawa pulang. Pakai gula, coklat, maupun madu akasia, semua tersedia untuk semua selera. Namun, yang istimewa adalah krep buah beri hitam segar yang menggiurkan bagi hewan besar maupun kecil. Tapi pada suatu hari, sebuah kabar buruk sampai ke telinga para penghuni hutan indah. Seekor hewan hitam, besar, ganas, dan berbulu lebat turun dari gunung. Tingginya sama dengan tinggi 3 pohon ek, besarnya sebesar 10 ekor sapi, dan mengerikan seperti 20 ekor serigala. "Aku lapar, teriaknya dengan suara mengerikan. Suaranya bergema tanpa akhir, membuat gemetar hewan-hewan dan tumbuhan sampai berkilo-kilometer jauhnya. Dia telah melahap semua buah-buahan di 2 kebun, memakan semua buah beri di 3 hutan, dan menghabiskan semua cadangan daging di 4 desa. Meskipun begitu, dia tak merasa puas. Semua hewan melarikan diri, takut dimakan. Semua binatang berlari ke tempat si serigala. "Hanya kamu yang bisa melakukan sesuatu. Selamatkan kami, serigala." "Tapi, kalian tahu kalau aku tak membuat takut siapapun." "Sebaiknya kamu berpura-pura. Berubahlah menjadi menakutkan." "Tapi setiap kali aku mencoba, kalian malah menertawakan aku." Baiklah. Coba sekali lagi. Mungkin kamu akan berhasil." Serigala bersedia mencoba.
Dia memang serigala yang baik. Dia ingin menyenangkan teman-temannya. Ketika hari mulai gelap, dia berdiam diri di padang terbuka dan melolong sepanjang malam. Tapi lolongannya begitu indah, sehingga dia menidurkan domba-domba kecil hingga pulas. Tidak, sudah jelas, serigala hutan indah tidak menakutkan. Keesokan harinya, mereka mendengar bunyi tanah bergetar. Makhluk itu datang. Semua binatang berlari bersembunyi. Babi-babi kecil masuk ke rumah mereka. Para kelinci masuk ke liang. Burung-burung terbang ke pohon. Si tudung merah bersembunyi di kolong tempat tidur neneknya. Sementara si serigala meringkuk di dalam pondok krepnya. Tak lama kemudian, makhluk itu tiba di sana. Dia benar-benar besar, gemuk, dan mengerikan. Pada ikat pinggangnya tergantung potongan daging sapi yang besar. Dia mengeluarkan lolongan mengerikan dan berteriak, "Aku lapar." Dia berhenti di depan pondok krep. "Baunya enak di sini," katanya dengan suara mengerikan. "Terima kasih," jawab serigala dengan baik dan sopan. "Ada bau daging segar, kelinci, babi, anak kambing, bahkan si tudung merah." "Ah, bukan. Kamu keliru. Itu bau krep. Di sini." "Krep? Benda apa itu? Aku hanya tahu bau daging." "Apa?" seru serigala. "Kamu tak pernah makan krep selama hidupmu? Ya mustahil. Kamu harus segera mencicipinya. Masuklah ke sini." Makhluk itu menurut dan duduk di dekat meja piknik. Serigala yang agak gemetar menyiapkan krep pertama. "Krep pakai gula!" dia berseru. Makhluk itu menghabiskannya sekali telan. "Lumayan, tapi agak hambar." "Hambar? Kalau begitu, coba yang ini." Si serigala pun menghidangkan krep coklat. "Lebih baik, tapi belum cukup lezat." "Belum cukup lezat? Baiklah, aku tahu yang kamu butuhkan. Nanti beritahu pendapatmu." Serigala lalu menghidangkan krep istimewa dengan beri hitam segar. Makhluk itu mengendus, mengunyah, menelan, mengambil satu lagi, memakannya, dan meminta satu lagi. "Aku ingin membuatkan satu krep lagi," ujar serigala. "Tapi dengan satu syarat, jangan ganggu penghuni hutan indah." "Setuju," kata makhluk tersebut. "Mulai sekarang, aku hanya akan makan krepmu." Maka, serigala yang baik hati telah menyelamatkan seluruh penghuni hutan indah. Tanpa taring atau amarah, tapi berkat krepnya tentu saja.